Sekarang kita belajar tentang teori kinetik gas. Yang pertama kita lihat yaitu tentang persamaan umum suatu gas. Jadi bisa kita buatkan di sini persamaan umum gas, di mana gas itu dirumuskan dengan tekanan dikali dengan volume itu sama dengan jumlah mol gas dikali konstanta gas umum dikali suhu. Suhu di sini harus dalam Kelvin. Jadi kalau kita buatkan di sini, berarti inilah rumus yang kita pergunakan. Perlu diingat, suhu harus dalam Kelvin. Kemudian kita lihat di sini, N itu sama dengan jumlah mol. Kita katakan ini jumlah mol. Jumlah mol ini bisa dirumuskan dengan N sama dengan massa dibagi dengan massa relatif Mr, tetapi bisa juga N per Na. N di situ jumlah partikel, sedangkan Na bilangan Avogadro, di mana Na itu nilainya sama dengan 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23. Ini partikel per mol. Dan R itu adalah konstanta gas ideal, sama dengan ini 8,314 jika dia nanti dalam joule per mol Kelvin. Kalau dia nanti di sini per kilomol, maka ini otomatis menjadi 8.314. Oke, secara umum inilah yang kita pergunakan untuk menghitung besaran-besaran pada gas. Atau bisa juga kita buatkan dari sini tekanan dikali dengan volume dibagi dengan suhu T, ini sama dengan N dikali R. N dikali R ini adalah konstan, karena N itu konstan, R juga konstan. Jadi bisa kita tulis konstan. Artinya kalau kita buatkan tekanan yang pertama dikali volume yang pertama dibagi suhu yang pertama T1, itu sama dengan tekanan yang kedua dikali V yang kedua. Artinya kalau ada yang berubah, maka yang lain pasti mengalami perubahan. Kita katakan di sini T2. Yang inilah kita gunakan nanti untuk proses-proses gas. Jadi kita pakai rumus yang ini. Berikutnya kita lihat nanti dalam soal terkadang dikatakan dia apakah dia isobar, isokorik, atau isotermik. Iso itu artinya sama. Jadi kalau dikatakan nanti dalam soal dia isobar misal. Kalau isobar berarti P1 itu sama dengan P2. Jadi P1 sama dengan P2. Otomatis yang ini bisa kita coret. Sehingga kita tuliskan nanti bahwa volume 1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nanti perlu diingat ini ciri-cirinya, karena dalam soal tidak selalu diberitahu apakah dia isobar. Secara umum bisa kita lihat jika wadahnya itu bergerak atau bisa mengembang, umumnya itu adalah isobar atau wadahnya mengalami kebocoran. Maka dia disebut sebagai isobar. Oke, kita berikan dulu kotaknya di sini biar kelihatan. Kemudian kalau dikatakan nanti isokorik, iso itu sama, jadi kalau korik itu volume, isokorik atau isovolume. Nih. Berarti di sini V1 itu sama dengan V2. Maka dari rumus ini bisa kita coret yang V-nya, V1 dan V2. Sehingga bisa kita tuliskan di sini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang ini. Oke, kita kasih dulu di sini kotaknya. Berarti kira-kira ini yang kita gunakan kalau dikatakan nanti isokorik. Ini isokorik ini ciri-cirinya juga bisa kita lihat jika wadahnya ini tetap tidak mengalami perubahan, maka dia dikatakan isokorik. Selanjutnya kita lihat
nanti kalau dikatakan isotermik. Jadi di sini isotermik berarti di sini suhunya yang tetap. Kalau suhu tetap berarti tinggal kita coret aja dari sini suhu, sehingga bisa kita rumuskan bahwa nilai T1 itu sama dengan T2. Karena T1 sama dengan T2, berarti bisa kita coret di sini T1 ini sama dengan T2. Sehingga kita tuliskan di sini P1 kali V1, tekanan 1 dikali volume 1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Oke, ini kita buatkan dulu kotaknya biar lebih gampang nanti dilihat. Yang ini. Kira-kira inilah rumus yang kita gunakan. Oke, kita tahu waktu belajar kimia bahwa volume gas apapun dalam keadaan STP itu volumenya, jika nanti dalam keadaan STP itu setiap mol, maka volume gas itu sama dengan 22,4 liter. Ini perlu diingat, gas apapun. Oke, kira-kira inilah yang kita pergunakan untuk mengerjakan soal-soal pada gas. Oke, kita lihat dalam soal dikatakan pada keadaan STP 4 gram gas oksigen O2 MR32 memiliki volume sebesar. Yang ditanya berapa volumenya jika R 8314 Joule per kilomol Kelvin, di mana 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kita bisa cari nih menggunakan rumus bahwa tekanan dikali dengan volume itu sama dengan N dikali R dikali T. Tetapi karena di sini sudah dikatakan dalam keadaan STP, volume setiap mol itu 22,4 liter gas. Jadi tinggal kita cari aja ini berapa mol. Kita buatkan di sini berarti volumenya langsung aja. Kita pergunakan itu aja daripada menggunakan rumus yang di atas ini. Jadi dia lebih cepat, bisa kita buat sama dengan M per MR. Ini kita carikan molnya, ini mol dikali 22,4 liter. Ini dalam liter. Sama dengan berarti M-nya adalah 4 gram. Kita buatkan di sini 4 per MR-nya 32 dikali 22,4 liter. Hasilnya ini kalau kita hitungkan berarti, atau kita bagi dulu ini 4 ke 32, ini hasilnya 8. Berarti sama dengan 22,4 dibagi 8. Ini sama dengan 2,8 liter. Jadi bisa kita tulis di sini liter. 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Berarti hasilnya 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi bisa kita lihat dari sini hasilnya adalah yang B, yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang berikutnya. Dalam soal dikatakan sebuah tabung permanen bervolume 600 liter. Karena dia tabungnya permanen, artinya di sini volume gas tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, berarti dia isokorik. Berisi gas ideal pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Kemudian tabung dipanaskan hingga suhunya 177 derajat Celcius. Maka tekanan gas dalam tabung menjadi. Oke. Karena dia isokorik, tentu rumusnya bisa kita buat. Yang pertama kita tuliskan dulu di sini suhunya. T1 itu sama dengan 27 derajat Celcius. Suhu harus ke Kelvin, berarti ditambah 273. Hasilnya ini sama dengan 300 Kelvin. Jadi kita buat di sini 300. Kemudian suhu yang kedua itu sama dengan 177 ditambah dengan 273. Berarti ini sama dengan 450 Kelvin. Kita buatkan di sini 450 Kelvin. Sedangkan P, tekanan mula-mula P1 sama dengan 2 atmosfer
Di sini volumenya tidak perlu kita perhitungkan karena dia adalah isokorik. Berarti dari rumus bisa kita buat rumus untuk isokorik P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Jadi kita masukkan P1 tadi sama dengan 2 atmosfer per T1 300. Jadi ini 300 Kelvin sama dengan P2. Ini ditanya berapa nilai P2 per T2 adalah 450. Kita kali silang yang ini 2 ke 450 berarti kita peroleh bahwa P2 itu sama dengan 900 dibagi dengan 300. Hasilnya sama dengan 3 atmosfer. Jadi sangat mudah ya. Jawabnya di sini adalah yang A. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.